Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nizar Yafi selaku moderator pada pemaparan materi yang akan dilakukan oleh kelompok 7. Saya dan teman-teman kelompok 7 akan membawakan materi tentang sekilas tentang sastra cyber. Sebelum kita berlanjut ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nizar Yafi. Selanjutnya ada teman saya yaitu Justina Nimas Nugraha. Selanjutnya ada Fasya Juliawati. Dan yang selanjutnya juga ada Lydia Gultom. Untuk mengefisienkan waktu, lebih baik kita langsung melanjutkan kepada pemaparan materi. Kepada Justina Nimas Nugraha selaku pemateri pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sangajin Diken Hapsari MPD, dan selamat pagi juga untuk teman-teman R5F. Saya Justina Nimas Nugraha akan mengawali presentasi kelompok 7 dengan pengertian kritik sastra cyber. Jadi, kritik sastra cyber itu adalah cabang dari kritik sastra yang berfokus pada analisis penelitian dan pemahaman karya sastra yang berhubungan dengan teknologi internet dan dunia digital, ya. Nah, kritik sastra cyber itu memeriksa nih bagaimana teknologi itu telah mempengaruhi cara karya sastra itu diproduksi, didistribusikan, dan diinterpretasikan. Tuh ya. Nah, kritik sastra cyber itu menjawab pertanyaan-pertanyaan nih mengenai dampak internet terhadap sastra, estetika dalam konteks digital, serta bagaimana peran pembaca dan penikmat sastra dalam era online ini. Itu kritik sastra cyber. Kita lanjut ke sastra cyber. Menurut Endra Swara di tahun 2003, istilah sastra cyber itu emang mulai populer nih beberapa dekade terakhir, ya kan? Nah, Endra Swara di tahun 2013 halaman 182 dan 183 memaparkan definisi sastra cyber itu bermula dari kata cyber sastra yang berasal dari kata yaitu cyber. Nah, dalam bahasa Inggris, cyber itu nggak bisa berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan kata lain seperti cyberspace, cybernet, dan cybernetics. Cyberspace itu berarti ruang berkomputer yang saling terjalin membentuk budaya di kalangan mereka. Ya, cybernet itu berarti pengendalian nih proses menggunakan komputer, dan cybernetics itu mengacu pada sistem kendali otomatis baik dalam sistem komputernya maupun jaringan syarafnya. Jadi dapat disimpulkan atau dapat dikemukakan bahwa cyber sastra atau sastra cyber itu adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan komputer atau internet dan seringkali menggabungkan elemen-elemen seperti multimedia. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Fasya Juliawati. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Perkembangan sastra cyber sangat menguntungkan bagi eksistensi dan keberlangsungan kesusastraan Indonesia. Karena dengan adanya media daring sebagai wahana publikasi sastra cyber, memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat menjangkaunya dengan mudah. Adapun faktor-faktor pendukung yang membuat sastra cyber berkembang. Yang pertama ada teknologi. Kemajuan teknologi, digital, internet, dan perangkat elektronik menjadi pendukung sastra cyber terus berkembang dan membuka peluang baru bagi penulis dan seniman. Yang kedua ada aksesibilitas. Aksesibilitas internet memungkinkan karya-karya sastra cyber untuk diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat membuka peluang bagi penulis untuk menjangkau audiens lebih luas daripada dengan metode tradisional. Yang selanjutnya, kolaborasi global. Sastra cyber seringkali melibatkan kolaborasi global di antara penulis seniman. Ini dapat menghasilkan karya sastra yang sangat beragam. Yang keempat ada partisipasi pembaca. Banyak karya sastra cyber melibatkan pembaca secara aktif yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi perkembangan cerita atau berinteraksi dengan karya tersebut. Hal ini menciptakan koneksi yang lebih dalam antara penulis dan pembaca. Yang selanjutnya, pendekatan yang fleksibel. Sastra cyber tidak terikat oleh format
atau konvensi tertentu yang memberi ruang untuk berbagai gaya, suara, dan narasi. Eksperimental. Yang keenam ada kebebasan ekspresi dalam sastra cyber. Sastra cyber memungkinkan penulis untuk bebas mengeksplorasi ide-ide dan tema yang mungkin sulit atau tidak mungkin diwujudkan melalui sastra konvensional. Baik, saya Lydia Gultom dengan NIM 2021-53576 akan melanjutkan pemaparan materi dari Fasya Yuliawati. Baik, pada slide ini adalah menjelaskan tentang peluang perkembangan sastra cyber. Peluang perkembangan sastra cyber merujuk pada potensi dan kemungkinan tersedia dalam perkembangan dan pertumbuhan sastra cyber, termasuk peluang bagi karya sastra, peluang bagi penulis, peluang bagi sastrawan, bahkan sampai peluang bagi pembaca atau penikmat sastra. Yang pertama adalah peluang bagi perkembangan karya sastra. Perkembangan sastra cyber sangat menguntungkan bagi eksistensi karya sastra dan keberlangsungan kesusastraan Indonesia. Karena dengan adanya media daring sebagai wahana publikasi, sastra cyber memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat menjangkaunya dengan mudah. Yang kedua adalah peluang bagi penulis atau sastrawan. Perkembangan sastra cyber sangat menguntungkan bagi para penulis atau para penulis pemula, karena publikasi karya sastra melalui media daring membuat penulis dan sastrawan dengan lebih mudah dan simpel dalam membuat dan mempublikasikan karyanya. Publikasi atau penerbitan karya sastra melalui media konvensional seperti buku, majalah, atau media massa lainnya melalui prosedur yang sangat ketat, sehingga hanya karya sastra yang memiliki kualitas tinggi saja yang dapat diterbitkan. Sastra cyber sangat memudahkan bagi para penulis untuk mempublikasikan karyanya, karena dapat diterbitkan melalui blog yang sifatnya pribadi, bahkan melalui akun media sosial yang dimilikinya. Keuntungan lainnya adalah walaupun dipublikasikan hanya dengan cara sederhana dan tidak melalui proses seleksi apapun, tetapi sastra cyber ini dapat diakses oleh siapapun, bahkan dari berbagai belahan dunia yang berbeda. Yang ketiga adalah peluang bagi pembaca. Peluang perkembangan sastra cyber selain menjadi peluang bagi penulis dan sastrawan dan perkembangan kesusastraan juga dapat memberikan peluang bagi pembaca atau penikmat karya sastra. Jika untuk dapat membaca atau menikmati karya sastra yang dipublikasikan secara konvensional, pembaca harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, maka hal tersebut tidak terjadi pada pembaca sastra cyber. Pembaca sastra cyber dapat membaca atau menikmati karya sastra dari berbagai belahan dunia dan dengan sangat murah, mudah, dan fasilitas akses yang sangat mudah. Selain itu, karena kemudahannya dalam mempublikasikan karya sastra, menyebabkan sastra cyber sangat melimpah bagi pembaca. Hal ini memungkinkan pembaca mendapatkan karya sastra yang sangat beragam untuk dibaca atau dinikmati. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nizar Yafi. Baik, terima kasih Lydia Gultom. Selanjutnya, saya Nizar Yafi akan melanjutkan pemaparan materi terkait tantangan dan juga ancaman pada sastra cyber. Saya akan menjelaskan tentang tantangan. Tantangan perkembangan sastra cyber bisa muncul karena mudahnya penulis untuk menerbitkan karya sastra di media daring. Dari kemudahan ini dapat menyebabkan persaingan yang semakin ketat satu sama lain antar penerbit ataupun penulis dalam menciptakan karya sastra sampai kepada meningkatkan kualitas karya sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman dalam karya sastra atau sastra cyber. Ancaman dalam perkembangan sastra cyber khususnya adalah mengenai kemudahan dan juga kebebasan akses. Banyaknya penulis pemula dan melimpahnya sastra cyber membuat karya sastra menjadi tidak terlalu dikenali oleh pembaca atau sastrawan lainnya. Ancaman lainnya pun juga ada ketika seorang sastrawan karyanya kan dengan mudah dipublikasikan sekarang kan di media sosial ataupun di internet. Nah, banyak orang yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui bahwasanya ketika mengambil hak cipta karya seseorang itu akan dikenakan pelanggaran maupun plagiasi. Dan hal-hal ini yang sering terjadi dan kurangnya juga edukasi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Justina Nimas Nugraha.
Kepada Nimas dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Nizariafi. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Yustina Nimas Nugraha yang akan memaparkan tentang polemik sastra cyber. Nah, jadi sastra cyber ini muncul, itu ada juga nih pro kontra ya kan dari berbagai pihak. Ada yang menilai nih dengan munculnya sastra cyber ini dapat memudahkan kita masyarakat luas itu untuk mengarsipkan sebuah karya, mengakses karya sastra dan mengapresiasinya secara luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi sampai ke kancah internasional ya. Selain itu, dibandingkan dengan media cetak yang membutuhkan waktu yang lama untuk penerbitannya, kalau cyber sastra itu dengan sekali klik aja itu karya yang kita buat itu udah tersebar secara luas gitu dan dapat diakses oleh siapa saja ya. Tetapi dari hal tersebut muncul kontrak gitu kan dari beberapa masyarakat, di mana banyaknya tulisan atau karya-karya yang tidak ada nilainya bahkan berpengaruh buruk bagi pembacanya. Mutu dari karya yang diterbitkan melalui media online itu harus dipertanyakan nih kelayakan publikasinya. Polemik ini akan terus berlanjut akibat banyak hal negatif maupun positif dengan munculnya sastra cyber. Itu saja yang bisa saya paparkan, akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya selaku moderator sebelum pamit undur diri akan membacakan kesimpulan. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan teknologi, telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Selain berdampak besar bagi manusia itu sendiri, pengembangan teknologi berdampak besar bagi dunia kesusastraan ataupun sastra. Dengan adanya teknologi, internet memungkinkan karya sastra untuk diakses secara luas. Bukan hanya dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia saja, namun dari berbagai dunia dapat mengakses karya sastra Indonesia. Sehingga penulis dapat mencapai pembaca di seluruh dunia tanpa batasan geografis, serta memberikan peluang bagi penulis dan sastrawan. Namun, bukan hanya dampak positif saja yang dapat terjadi dengan adanya perkembangan teknologi. Memungkinkan dengan besar akan timbul ancaman dan juga tantangan dalam perkembangan sastra. Contohnya, ancaman dan tantangan dalam perkembangan sastra cyber. Mungkin itu saja kesimpulannya. Saya Nizariafi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.